Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga kami hormati Pak Leo pendamping Bapak Kadip, yang juga kami hormati rekan-rekan semua, teman-teman Piro singkatnya, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, lantas kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaannya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang kedua, Bapak, atas nama keluarga besar Kementerian Agama Seksi Urusan Agama Katolik Kabupaten Manggarai Timur, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kabid dan juga Pak Leo yang bersedia mendampingi Bapak untuk kesediaannya datang mengunjungi kami di tempat ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah datang mengunjungi kami di tempat ini. Sebelum kami serahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi, sedikit saya mohon izin Bapak untuk memberikan gambaran secara sekilas tentang Seksi Usaha Agama Katolik di Kabupaten Manggarai Timur. Yang pertama Bapak, SDM kami di Seksi Usaha Agama Katolik itu kami berjumlah yang pertama di PNPN itu 1 orang, selebihnya itu di luar agama Katolik. Yang PNS 3 orang, yang P3 8 orang, 46 orang itu PNS. Jadi teman-teman semua yang ada di hadapan Bapak itu menyebar di seluruh paroki di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dengan jumlah 28 paroki, dengan situasi dan kondisi yang saya katakan luar biasa Bapak. Dan kondisi ini jujur saja tidak bermaksud membela diri Bapak, bahwa memang kami mengalami kesulitan ketika ada permintaan untuk melengkapi data segala macam, jadi agak terlambat. Menjadi salah satu penyebab yang mungkin nanti bisa Bapak perhatikan. Jadi itu salah situasinya Bapak. Jadi selanjutnya kami ingin mendengarkan kiat-kiat dari Bapak, kira-kira strategi apa di tengah situasi dan kondisi yang luar biasa tadi, sehingga menjadi semangat bagi kami untuk melayani umat di Kabupaten Manggarai Timur. Kesempatan yang sudah-sudah kami serahkan pada Bapak. Apapun dengan syukur, sehingga syukur itu, kata-kata itu jadi semacam sesuatu yang sudah klise. Bapak dan Ibu tentu tahu klise itu apa. Kalau yang seumuran saya, seumuran Bapak Lawrence pasti masih tahu klise. Dulu itu kalau foto, tidak pakai HP dulu, ada HP dulu. Pakai kamera itu dan kameranya pakai klise. Klise itu bisa dicuci berulang-ulang. Jadi kata klise itu untuk mengungkapkan sesuatu yang biasanya diulang-ulang sampai hampir sudah tidak ada makna lagi. Tapi sesungguhnya syukur itu siapapun yang mengungkapkannya, sesungguhnya itu menjadi ungkapan kualitas pribadi seseorang. Orang yang memang sungguh berkualitas tentu tidak terlepas dari syukur. Maka kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kedepankan syukur kepada Tuhan untuk semua kondisi ini. Syukur itu nanti yang akan membawa banyak berkat, bukan berkat yang seharusnya membawa syukur, tapi syukur itulah, menurut keyakinan pribadi saya, rasa syukur itulah yang nanti akan menghadirkan banyak berkat. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya mulai dari saya duluan kasih ya. Saya mulai. Saya, nama lengkap saya Franciscus Xaverius Kehi. Saya dilahirkan di Malaka, itu Kabupaten Paru juga seperti Manggarai Timur, pemekaran dari Kabupaten Belu sebelumnya di Pulau Timur. Saya SD itu di 3 sekolah. SD kelas 1 di kampung saya di Malaka di Biskama, namanya SD Karabasa. Itu kelas 1. Kemudian naiknya itu bukan ke kelas 2 tapi langsung ke kelas 3, tapi sudah di tempat lain. Dari kelas 1 naik kelas 3-nya di Timur-Timur waktu itu. Karena waktu itu ketika saya pindah ke sana, dibawa oleh orang ke sana, tidak bisa duduk di kelas 2.
karena di kelas 2 itu orang baca huruf saja belum kenal huruf juga. Sementara saya dari kampung sudah bisa baca, sudah lancar membaca di kelas 1 itu. Anak besar-besar di kelas 2 tapi belum bisa baca. Bahkan yang kelas 6 saja susah untuk baca. Maka saya langsung didudukkan di kelas 3 yang sudah mulai bisa eja huruf satu-satu. Seringkali saat saya di kelas 3 itu dibawa sebagai contoh ke kelas-kelas atas, kelas 4, 5, 6 untuk memberi contoh membaca di papan. Ketika satu anak disuruh baca di papan lalu tidak tahu, ambil saya, coba kau baca. Ketika saya bisa baca, guru serahkan rotan pakai pukul. Tapi pukul anak besar-besar saya juga tahu. Ya, tapi itu pengalamannya. Waktu dia naik ke kelas 4, kepala sekolah minta untuk saya ikut ETA. Ikut ETA NAS waktu itu masih kelas 4. Tapi tante tidak mau. Saya tante bilang nanti dia ikut ETA, dia lulus, sekolah harus di kota, di Mariana. Kalau tante bilang kalau saya mau anak, permisi saya pakai nomor di sana. Bisa ku anak kalau sekolah nanti di sekolah di tamat, nanti di sekolah di kota, orang bisa fokus nanti anak kecil, kan masih kecil. Jadi akhirnya tidak jadi ikut. Sesudah itu, jadi sudah duduk bersekolah ini sampai dengan kelas 5. Naik kelas 6, pindah ke kota, ke Baliana. Maka saya menyelesaikan SD itu di SDN Baliana, Timur waktu itu, sekarang Timur Leste. SMP kembali ke kampung. Saya menamat ke sekolah di SMPK Santo Isidoro Sisikan. Saya sebut nama SMPK ini Bapak Ibu sekalian untuk sekedar menunjukkan sekolah kami yang unik. SMPK itu biasanya orang mengerti sekolah menengah pertama Katolik, tapi yang kami punya bukan begitu. Sekolah menengah pertama kemasyarakatan Santo Isidoro Sisikan. Dan Katolik kemasyarakatan kata-kata etik. Jadi kan lembaga kemasyarakatan, kalau kami punya sekolah menengah agama Katolik kemasyarakatan. Tamat dari SMP, saya melanjutkan di Seminari Menengah di Timur selama 4 tahun, dari studi di Seminari Menengah. Kemudian sesudah tamat, melamar ke Keuskupan Atambua, salah satu Keuskupan Atambua, dan menjalani tahun orientasi rohani atau di Toro Organian Wilayah di Atambua. Selesai melanjutkan studi filsafat di Undira Kupang, Seminari Tinggi Santo Mikael di Kupang. Saya dan beberapa teman itu menjadi angkatan kedua di Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang. Sesudah selesai studi filsafat, saya menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua selama 2 tahun menjalani TOP. Setelah selesai TOP, melanjutkan studi teologi di Seminari Tinggi Santo Mikael Berdiri. Sesudah 2 tahun itu, sudah ikut tahap yang terakhir, universitas namanya. Teman-temannya dari seminari tahun universitas itu ujian terakhir sebagai kelayakan akademik bagi seseorang untuk diusulkan kita bisa menjadi diakon. Saat itulah jalan saya menjadi berubah. Tapi perubahan jalan itu terus terang bukan karena saya buat satu dosa, satu kesalahan, tidak. Itu ada alasan yang memang untuk saya menyakitkan di sini, tapi Bapak kasih minta maaf di hadapan teman-teman penduduk. Saya cerita saya tidak apa-apa. 2016 saya mutasi ke PU sebagai penjual agama. Kemudian Oktober tahun 2017 saya ditugaskan dilantik menjadi Kepala Seksi Pendidikan Katolik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara. Ternyata hanya 8 bulan menjadi Kepala Seksi Pendidikan Katolik, saya dimutasi lagi ke Malaka, ke Kabupaten Malaka, menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha. Lalu tahun 2020 bulan Mei, saya dipanggil dan dilantik saat COVID itu menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara. Pelantikan kami agak unik karena biasanya orang nanti kasih pakai open jas, kami disuruh pakai batik saja. Dan satu-satunya yang hadir secara fisik waktu itu hanya saya.
Dari 5 orang yang dilantik waktu itu, hadir secara fisik di kami ada saya, teman-teman saya yang lain, Kepala Kantor Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Malaysia dan Barat itu semuanya secara daring. Saya Lord Susada. Tugasnya di Proki Barana, di Kabar Gembira Barana. Baik, terima kasih. Nama saya Petrona Kandilnya, P3 Pendidik Agama, tempat tugasnya di Paroki Mangalang. Nama panggilannya Nek. Terima kasih Pak. Nama saya Placidus Papi, sering dipanggil Sidus. Penjual agama PNS angkatan 2009. Saya baru pindah beberapa tahun dari Sumatera Utara Pak, 2017. Agak luas tapi lagi sempit lagi luas. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bapak. Nama lengkap saya Bonafitullah Brumana, nama panggilan Bona. Saya penyuluh agama non PNS, baru sejak 2021 baru diangkat menjadi penyuluh agama non PNS dan tempat tugasnya di Paroki Mangalang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Nama lengkap saya Konstantinus Eldambolang, biasa dipanggil Kons. Saya bertugas di Paroki Santa Maria Assunta Sita dan penyuluh P3K lulusan tahun 2023. Terima kasih. Baik, nama lengkap saya Martinus Satu, nama panggilannya Martin. Saya penyuluh agama Katolik angkatan 2023 P3K. Tempat tugas saya di Paroki Beni. Terima kasih. Nama saya Albertus Agantir. Tempat tugas Paroki Mano, Kecamatan Lambai Selatan. Panggilan Afif. Iya. Terima kasih. Nama saya, nama lengkap Heribertus Yanto Jambong, panggilan Irwan. Saya menjadi penyuluh sudah dari tahun 2017, non PNS. Karena ada kesalahan administrasi sedikit, harus sehingga tidak bisa masuk dalam seleksi. Saya juga alumni dari Filsafat Indira Kupang. Sama dulu pernah di Atambua dan sekarang kembali di sini. Terima kasih. Saya tempat tugas di Paroki Santa Maria Assunta Sita. Langsung saja, nama lengkap saya Teresia Was, dipanggil Tres. Tempat tugas di Paroki Santo Maximilianus Maria Kolbe Bukil. Status penyuluh agama Katolik non PNS. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Nama lengkap Adrianus Safari Hamid, biasa dipanggil Adri atau Ardi, dari Paroki Santo Petrus Tanggal. Saya penyuluh non PNS sejak tahun 2017. Terima kasih. Masih mencari jaga. Baik, nama lengkap Yesuadus Adika Charles, sering dipanggil Charles. Tempat tugas dari Paroki Santo Petrus dan Paulus David. Wilayah tugas saya ini di bagian pesisir utara dari Kabupaten Manggarai Timur. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Paulina Sendang, biasa dipanggil Mei. Saya penyuluh agama Katolik non-PNS dari Paroki Santo Gregorius Borong. Terima kasih. Baik, nama lengkap saya Margoreti Francisca Indah, biasa dipanggil Cika. Saya dari Paroki Santo Petrus Tanggal. Terima kasih. Baik. Perkenalkan, nama saya Kristiani Mira, biasa dipanggil Ani. Saya juga alumni Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, tapi dari pendidikan kimia. Saya bertugas di Paroki Santo Damian Del Muri. Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Servina Bimba, biasa dipanggil Eci. Saya bertugas di Santo Damian Del Muri, Paroki Santo Damian Del Muri, dan status penyuluh non-PNS. Itik. Terima kasih. Nama saya Mariana Ira Suratli, dipanggil Mira, alamat Paroki Kabar Gembira Warana. Terima kasih. Nama lengkap saya Leonardo Sampat, biasa dipanggil Leo, tempat tugas Paroki Santo Bertuso. Terima kasih. Kepala SMK Cinta Damai ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Carolus Bornes Biru, biasa dipanggil Carolus. Saya dari Paroki Santo Bertuso. Terima kasih. Baik, nama saya Venansius Jabur, biasa dipanggil Venan. Saya penyuluh non-PNS di Paroki Santo Robertus Kidir, Paroki paling unik di Ketiga Pandoro. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romana Mue, biasa dipanggil Rone, tempat tugas di Paroki Santo Agustinus Mo. Saya P3K, penyuluh agama Katolik. Terima kasih sangat. Saya Heribertus Sugiri, panggilan Heri, penyuluh agama Katolik non-PNS, tempat tugas Paroki Santo Pius Bogor. Perkenalkan, nama lengkap Hubert Daud, panggilan Hubert. Bertugas di Paroki Santo Paulus Mana. Status penyuluh agama Katolik non-PNS. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antonia Malirono, biasa dipanggil Ani, bertugas di Paroki Santo Gregorius Borong. Terima kasih. Nama saya Avianes, biasa dipanggil Buria. Saya penyuluh agama non-PNS Paroki Santo Gregorius Borong, tapi di praparoki karena dia ada pemekaran di Jawa. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kepada saya. Saya dipanggil kalau di kampung istri lady, tapi kalau di kota baik. Saya berada di Santo Agustinus dan itu bukan palu yang unik karena sekali karena kami melayani umat di sana beberapa titik yang daerah terpencil Pak, kami bisa lagi dan ada satu titik yang melewati sungai yang cukup besar. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Yohanes Roga,
biasa dipanggil Joe. Saya penyuluh agama Katolik non-PNS di wilayah paroki Santo Domingus Porong, dan kelompok binaan saya itu kelompok kategori khusus disabilitas. Terima kasih. Baik, nama saya Henrikus Kan. Saya berasal dari paroki Santa Tersia Lengkoaja, satu kampung dengan Bapak Mantunya Palembang. Kemudian saya punya tugas pokok pertama menjadi penyuluh non-PNS dari tahun 2008 dari Manggarai Tengah dulu, sambung terus sampai di Manggarai Timur. Kemudian yang kedua, tugas saya yang kedua mengajar agama Katolik di SMP Sebastian, SMP Santo Lucius Lengkoaja. Dua-duanya tugas untuk melayani. Terima kasih. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Nama lengkap saya Nirmala Fatima Pia, penyuluh agama Katolik non-PNS di Paroki Corong. Saya berkarya sejak tahun 2013 sampai sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama lengkap saya Matilda Neneng, panggilannya Ibu Bil, penyuluh non-PNS di Paroki Santo Petrus Corong. Mulai bekerja dari tahun 2017 sampai sekarang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nama lengkap saya Kristina Wibo, biasa dipanggil Kristi. Tempat tugas saya di Santo Yohanes Kemandirian untuk Ella. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat datang kepada Bapak Kabit dari Kandir. Saya perkenalkan nama saya Emerensia Markus, utusan dari Santo Kabupaten Lembang Haji, penyuluh non-PNS sejak tahun 2015. Status saya sudah bersuami dan memiliki 3 orang anak. Terima kasih, saya kembalikan. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Agustinus Janggu, biasa dipanggil Gusdi. Saya penyuluh agama Katolik D3 angkatan 23 dan ditugaskan di Paroki Santo Pius X. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Kabit dan Panglima Bapak Kasih. Saya minta maaf karena kami seangkatan dan Bapak Kasih tahun 2003 dan tugas sejak 2016 SK itu di Kecamatan Kota Komba, Paroki Bayangga, Wairana, dengan Paroki Kisol. Tapi baru-baru tanpa belum ada SK, saya juga di Paroki Boro. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Saperius Lau. Nama panggilan Niko. Saya staf PPN di Seksi Urusan Agama Katolik. Terima kasih. Terima kasih. Nama panjang Istri Syukur. Nama pendek Is. Menjadi penyuluh agama Katolik non-PNS 2017 dan puji Tuhan lulus P3K tahun 2023 dan ditempatkan di Paroki Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Sembada. Terima kasih.
Kami di belakang layar. Terima kasih. Selamat pagi dan siang untuk semua. Nama lengkap Laksian Sandung, panggilan eleksi. Saya dari penyuluh agama non PNS Jakarta 2007 dari Manggarai Barat, Manggarai sampai di Manggarai Timur. Saya diangkat menjadi penyuluh agama PDK di tahun 2023. Terima kasih. Kemungkinan ada tahu, tapi kemungkinan ada antara informasi yang saya berikan ini memang informasi baru. Sudah itu saya izin Bapak Pak Leo yang menuntut kita untuk sedikit diskusi satu dua diskusi yang kita pakai, tapi untuk mendiskusikan serius sekali hal yang mau didiskusikan itu hanya berbaik, kelihatan tidak serius tapi isinya baik untuk kita menurut saya. Nanti akan kita lihat sama-sama. Pertama saya memberikan dulu satu dua hal informasi yang saya siapkan di sini untuk kita lihat. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman penyuluh agama yang saya hormati dan saya kasihi, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini ialah informasi yang kita terima sebagai program prioritas atau fokus dari dirjen kita yang baru. Kita mempunyai dirjen yang baru, namanya Suparman. Nama singkat sekali beliau itu, namanya Suparman. Nama agak kejawa-jawaan, tapi orangnya Batak asli, orang Batak. Beliau punya kurang lebih yang kita dapatkan informasinya itu punya 8 hal yang beliau jadikan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun ini. Sejak waktu pelantikan beliau sampai dengan Desember tahun ini. Dan mungkin yang lainnya akan berlanjut. Program yang pertama yang menurut Pak Dirjen diminta langsung oleh Menteri Agama itu ialah upaya atau rencana untuk program paus Franciscus ke Indonesia. Dan ini Pak Dirjen menitipkan pesan, mohon doa kita sekalian supaya rencana ini bisa terwujud, karena Pak Dirjen sudah menjanjikan ini kepada Menteri Agama. Dan tentu ini tidak terlalu mudah karena mengingat kondisi kesehatan Pak Suci sampai saat ini seperti itu. Tapi kita doakan mudah-mudahan dalam tahun ini upaya ini menjadi keberhasilannya. Dan saya mau cerita kepada Bapak dan Ibu sekalian, Pak Dirjen itu ngotot sekali sungguh. Sekalipun beliau orang Katolik, tapi bahkan kita tolong ke orang Islam. Waktu beliau datang ke Kupang, kami mendampingi beliau menghadap penjabat gubernur kita itu orang Islam. Di sana gubernur kita tolong, karena Pak Dirjen kita tolong, karena beliau tahu kalau penjabat itu Bapak Kementerian Agama, Dirjen Humas Katolik, dan juga Bapak Kabid, dan juga Bapak Seksi Urakat Pusat Agama Katolik Kabupaten Manggarai Timur yang saya hormati. Nama saya Yohanes Rongga, biasa dipanggil Jo. Saya penyuluh agama Katolik, bertugas di wilayah paroki Santo Gregorius Borong, khususnya menangani kelompok binaan kategori disabilitas. Jadi kelompok yang saya layani ini terdiri dari 3 kategori disabilitas. Yang pertama itu disabilitas netra atau biasa kita kenal tunanetra yang mengalami hambatan pada sensorik penglihatan. Yang kedua tunarungu, yaitu dengan hambatan berbicara atau biasa kita kenal bisu tuli. Dan yang ketiga kategori grahita, yaitu mengalami hambatan non fisik tapi mengalami hambatan secara intelektual. Dan saya sudah 3 tahun mengabdi sebagai penyuluh agama Katolik tingkat Kabupaten Manggarai Timur. Dan harapan saya semoga
pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dapat memperhatikan nasib kami sebagai penyuluh, terutama saya sebagai penyuluh disabilitas terkhususnya. Dan kemudian juga memperhatikan dari segi kelengkapan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak kami yang saya layani, terutama misalnya kebutuhan kitab suci dalam huruf Braille, kami sangat mengharapkan itu, dan juga kebutuhan buku-buku cerita rohani karena dominan umat yang saya layani itu adalah anak-anak begitu. Dan juga harapan saya semoga nanti dapat pemerintah dapat membuka kesempatan untuk kami dapat mengikuti tes P3K, khususnya saya dalam jalur disabilitas. Sekian dan terima kasih.